Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi Qur'anihil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Shadaqallahu. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipertemukan kembali kita semua di kajian rutin Majelis Taklim Quran di hari Rabu memasuki pekan kedua. Ini kalau buka Al-Quran di HP sekarang ada iklannya, buka aplikasi Quran. Di pekan kedua 12 Safar 1447 Hijriah. Tentu hal yang sangat kita syukuri, masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menambah bekal kepulangan kita, untuk menambah bobot timbangan di mizan kebaikan kita kelak, dan untuk menambah semakin luasnya kebermanfaatan kita hidup di atas bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersebab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menginginkan kula panjenengan sami dados piyantun ingkang kata manfaat kesanipun dengan kalimat khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak memberikan manfaat bagi kehidupan manusia lainnya. Maka target panjenengan kula sami setiap kali bangun adalah peluang apa yang bisa saya ambil sehingga kebermanfaatan hidup kita bisa dirasakan oleh banyak orang. Maka bagi yang kelebihan tenaga, dia manfaatkan tenaganya untuk kebaikan. Bagi yang kelebihan waktu luang, dia gunakan waktu luang untuk menambah kualitas hidupnya, menambah bobot ilmunya, menambah jumlah doa-doanya bagi dirinya, keluarga, umat, dan kaum muslimin seluruhnya di atas bumi ini, serta peluang-peluang lainnya yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada setiap manusia. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Setiap orang itu akan diberikan oleh Allah tambahan kesempatan, peluang, serta berkembangnya potensi manakala dia berada pada fitrah potensinya. Jadi panjenengan dan saya akan dimudahkan oleh Allah untuk hal-hal yang untuk itu kita dicipta. Jadi kalau panjenengan sebagian memiliki potensi mengakses kebaikan melalui tenaga, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mempertemukan panjenengan dengan peluang-peluang agar tenaga itu bisa bermanfaat bagi panjenengan yang mendalami ilmu apapun sepanjang dia berdiri di atas kebaikan dan ridho Allah. Maka Allah akan
mempertemukan panjenengan dengan peluang-peluang untuk termanfaatkannya ilmu tersebut. Hadis ini adalah hadis yang sebenarnya menjelaskan fenomena algoritma digitalisasi teknologi hari ini. Jadi para bunda yang dirahmati Allah, hidup manusia hari ini itu banyak dikendalikan oleh apa yang disebut dengan algoritma digital. Handphone panjenengan akan menunjukkan siapa kita. Kalau saya pegang handphone jenengan 1 jam, insya Allah saya akan tahu panjenengan paling banyak mengakses apa. Dari mana? Dari informasi dan iklan-iklan yang masuk. Karena iklan-iklan yang masuk pada handphone setiap orang itu mengikuti algoritma dia mengakses berita apa, informasi apa. Semakin sering panjenengan mengakses market online tentang kerudung misalnya, maka saya yakin iklan kerudung itu akan banyak. Iya nggak Bu? Nah, itu kan jawabannya mantap. Itu berarti memang hidup kita itu dikendalikan algoritma. Dan hadis ini menjelaskan konsep algoritma secara syar'i. Kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Kalau panjenengan dan saya akrab dengan sesuatu kebaikan, maka peluang-peluang untuk kebaikan yang sejenis berikutnya itu akan dibuka oleh Allah. Kalau panjenengan dan saya mengakrabi sesuatu yang baik, maka kebaikan di bidang yang kita akrabi itu akan dimudahkan oleh Allah bagi kita untuk ketemu dan mengaksesnya. Contoh, tadi sudah saya contohkan secara digitalisasi teknologi. Sekarang dalam kehidupan real ya, saya mendalami sirah nabawiyah mungkin hampir 15 tahunan, membaca, mengkaji, mencari informasi. Tetapi saya belum pernah secara real dan langsung dalam proses belajar awal itu langsung berada di tempat-tempat yang saya kaji dan saya pelajari atau saya sampaikan di dalam tausiah atau tausiah saya. Tetapi kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan saya dengan apa yang saya kaji, saya pelajari, saya sukai, saya dalami. Panjenengan juga pasti begitu. Jadi ketika saya mengkaji sirah nabawiyah terus, saya dalami terus, saya seriusi, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan. Tiba-tiba ada seorang pemilik sebuah biro yang mengajak Ustaz bagaimana kalau sirah nabawi ini dijadikan sebagai program jamaah ke tanah suci. Panjenengan bisa mengakses tempat-tempat yang tidak biasa diakses kalau orang ibadah haji atau umroh. Misal Badar itu hampir tidak tersentuh oleh jamaah haji atau umroh, kecuali hanya sangat sedikit. Tempat yang sangat urgen berkaitan dengan peradaban Islam dibangun. Demikian pula dengan Aqabah, di mana Rasulullah mengawali bangunan peradaban Madinah itu melalui Bai'at Aqabah 1 dan 2 di Mina. Artinya ketika kemudian semakin saya mengkaji itu, semakin Allah mendekatkan saya dengan tempat-tempat yang saya selama ini cuma membaca, menyampaikan. Oleh Allah disampaikan ke saya. Ketika saya mendalami kekhalifahan Turki Utsmani, saya beli bukunya, saya kaji, saya sampaikan. Mohon maaf, saya lihat filmnya, bagi yang tidak suka film, mohon maaf. Saya lihat film tentang Muhammad Al-Fatih, judulnya Al-Fatih 1453. Maka kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sebuah cara dan jalan, tiba-tiba TVRI bekerja sama dengan sebuah biro meminta saya selama 7 hari 6 malam atau 8 hari 7 malam mengkaji kekhalifahan Turki Utsmani langsung ke Turki. Artinya kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Jika panjenengan menyukai, mencintai, intens mendekati sesuatu, maka Allah akan memudahkan panjenengan untuk berjumpa, bertemu dengan peluang-peluang
yang berkaitan dengan sesuatu. Clear ya Bu? Berarti kalau kita berharap dan menginginkan sesuatu yang baik, maka intensitas kita bersentuhan dengan kebaikan itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan dia, itu harus sangat besar. Para Bunda yang dirahmati Allah, maka di pagi hari yang penuh dengan keberkahan ini, di 12 Safar 1447 Hijriah, kita mengkaji kehidupan orang-orang luar biasa untuk kemudian kita mencoba mencintai beliau-beliau ini, mendekati kehidupannya, mengkaji, mendalami, untuk kemudian Allah akan mendekatkan panjenengan dengan orang-orang yang memiliki karakter seperti pribadi-pribadi istimewa yang akan kita kaji hidupnya. Tema kita hari ini berkaitan dengan peran muslimah di dalam peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan keagamaan Islam di atas bumi Allah, sebagai sebuah din yang menyempurnakan pemahaman-pemahaman, ideologi-ideologi kitab suci sebelumnya yang sudah turun. Jadi Islam itu dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penyempurna. Penyempurna itu berarti keseluruhannya baru atau sebagian ada yang lama. Namanya penyempurna. Penyempurna itu berarti bangunannya itu keseluruhannya baru atau sebagian ada yang lama. Sebagian ada yang lama. Maka kalau kemudian kita berbicara tentang Al-Quran, itu pasti beririsan, ada irisannya dengan Injil maupun Zabur maupun Taurat. Karena dia penyempurna. Makanya dengan informasi-informasi yang bersifat Israiliyah, informasi yang diambil dari Ahlul Kitab untuk kemudian meneguhkan, menafsirkan, menakwilkan Al-Quran maupun Sunnah, kata Rasulullah jangan dibuang seluruhnya dan jangan diambil seluruhnya. Karena ada bagian dari Injil yang sudah mengalami perubahan, Taurat yang sudah mengalami perubahan, itu ada bagian-bagian yang masih sama. Maka para Bunda yang dirahmati Allah, sekali lagi ketika berbicara tentang hijrah, inilah peristiwa yang paling menentukan sejarah peradaban umat ini. Bahkan kalau panjenengan ditanya, ya, hari ini tanggalnya 12 Safar, tahunnya berapa? 47 gitu ya. Hanya kan bukan hatta, hanya kan Hijriah. Hijriah itu menunjukkan bahwa 1447 itu adalah 1447 tahun yang lalu Rasulullah hijrah. Artinya dari penaunan yang seperti itu, dari nama tahun yang seperti itu menunjukkan posisi hijrah itu sepenting itu bagi umat. Sama dengan beginilah, tahun 2025 itu satuannya apa? 1447 kan satuannya Hijriah. Kalau 1225 satuannya apa? Masehi. Masehi dari kata Al-Masih. Al-Masih. Masa itu menyentuh. Oh, berarti masa biar itu sentuhan dan beruang. Menyentuh masa itu. La yamassuhu ilal mutahharah, dan janganlah engkau sentuh Al-Quran jika engkau tidak dalam keadaan suci. Itu kan ayatnya. Jadi masa itu menyentuh. Maka disebut Al-Masih karena Nabiullah Isa alaihi salam itu diberi oleh Allah mukjizat menyentuh orang yang sakit biidznillah sembuh, menyentuh orang yang mati biidznillah atas izin Allah hidup. Maka disebut Al-Masih. Sama dengan Dajjal. Dajjal punya gelar Al-Masih enggak? Kalau dengan berdoa itu Al-Masihud Dajjal kan begitu. Jadi Dajjal juga Al-Masih. Dia memiliki keajaiban ketika menyentuh sesuatu yang akan memukau manusia untuk mengikutinya dan meninggalkan agama yang hak. Maka para Bunda disebut dengan 2025 Masehi, itu berarti 2025 berkaitan dengan lahirnya Al-Masih. Siapa? Isa alaihissalam.
Jadi tahun 2025 itu berarti menandakan meskipun debatable ini, kita bisa berdebat panjang tentang angka ini. 2025 Masehi itu berarti 2025 tahun yang lalu Isa Al-Masih lahir. Versi Nasrani. Kalau kemudian versi sejarah yang otentik ini sangat bisa diperdebatkan. Para bunda yang dirahmati Allah, tetapi kenapa tahun panjenengan dan saya tidak menggunakan penanggalan atau patokan penanggalan yang sama dengan Masehi 2025 Masehi? Kenapa kok bukan misalnya 1447 M Maulid 1447 tahun setelah lahirnya Rasul, misalnya begitu, Maulid. Kenapa pakai H Hijriah? Itu menunjukkan bahwa para sahabat yang melakukan surah musyawarah di masa kekhalifahan Sayyidina Umar di dalam menetapkan awal penaunan Islam, itu dipilih peristiwa yang sangat penting atau paling penting di antara peristiwa yang penting. Lahirnya Rasulullah istimewa atau tidak? Istimewa. Diutusnya beliau sebagai Nabi istimewa atau tidak? Tapi di antara lahirnya beliau, diutusnya beliau sebagai Nabi, hijrah beliau sampai wafatnya beliau, ternyata para sahabat memilih patokan tahunnya peristiwa hijrah. Di situ kita paham bahwa para sahabat ini semuanya bersepakat bahwa yang paling menentukan dakwah Islam itu bukan lahirnya Kanjeng Nabi. Lahirnya Rasulullah itu tidak memberikan perubahan apapun, gitu kan. Diutusnya beliau sebagai Nabi juga tidak menimbulkan perubahan yang sangat besar. Ada perubahan tapi tidak sangat. Tapi ketika beliau hijrah, maka beliau punya wilayah, beliau punya kekuasaan, beliau bisa menerapkan aturan, punya wilayah, punya kekuasaan, bisa menerapkan aturan Allah, dan memiliki kemampuan untuk melindungi pasukan. Maksudnya ada wilayah, ada kekuasaan, kepemimpinan, ada aturan, ada kekuatan untuk melindungi tentara, maka cukuplah itu menjadi syarat sebuah peradaban dibangun. Makanya para sahabat memilih hijrah karena ini peristiwa paling penting bagi dakwah Islam, peristiwa yang menjadikan Islam itu berkembang luar biasa. Para bunda yang dirahmati Allah, maka kita bidik peristiwa hijrah itu. Masalahnya kaum muslimin itu membayangkan hijrah di bulan apa? Jenengan kalau ditanya kaum muslimin hijrah, kan Nabi hijrah itulah, Rasulullah hijrah di bulan apa? Halo Bu? Saya buka kacamata saya biar melihat wajah jenengan. Bulan apa Bu? Muharram. Apa? Syawal. Baik. Ya boleh pilih. Ada yang bilang Muharram. Muharram yang merupakan awal dari kalenderisasi Hijriah. Ada yang bilang Syawal. Itu pasti yang paling seneng kue nastar sama kasteng. Dan ternyata Rasulullah itu tidak hijrah di kedua bulan ini. Apakah hijrah dimulai dari bulan Muharram? Yes, ya. Tapi yang hijrah di bulan Muharram bukan Rasul, para sahabat. Jadi kronologisnya begini Bu, agar supaya panjenengan bisa menjelaskan kepada putra putri, cucu cicit, buyut, cangga, udeg-udeg, gantung siwet, gebogosok, agar supaya panjenengan bisa menjelaskan pada kronologinya begini. Hijrah itu diawali dari sebuah peristiwa penting di sekitar tahun 12 kenabian, bukan 12 Hijriah ini, 12 kenabian. Berarti 12 tahun sebelum Muhammad jadi nabi. Dalam peristiwa yang disebut dengan Bai'at Aqabah 1. Bai'at Aqabah awal. Setelah itu tahun berikutnya ada Bai'at Aqabah Ats-Tsani yang kedua. Bai'at Aqabah itu apa? Bai'at Aqabah itu adalah pengambilan janji setia
Rasulullah terhadap jamaah haji dari Madinah. Jadi Rasul ketika dakwah di Mekah itu sudah pengap, Mekah sudah menolak dakwah beliau, ganti ke Thaif. Thaif ditolak, maka beliau berpikir, maka target dakwah saya alihkan kepada jamaah haji. Loh Ustaz, kan belum ada perintah haji, kok sudah ada haji? Haji itu kan sejak Nabi siapa Bu? Ibrahim. Dan terus berlangsung, tetapi di masa jahiliyah mengalami perubahan manasik. Hajinya masih tiap tahun, tapi terjadi perubahan manasik. Salah satu yang paling frontal adalah wukufnya tidak di Arafah tapi di Mina. Yang kedua, tawafnya tidak berlawan arah jarum jam tapi searah. Jadi itu perubahan-perubahan manasik yang terjadi di masa jahiliyah. Jadi pada saat Rasul masih di Mekah itu haji sudah dilakukan, meskipun ayat haji belum turun. Jadi para bunda, Rasul menargetkan jamaah haji akan didakwai. Ketemu qadarullah dengan 6 pemuda dari Ansar. Ansar itu berarti Mekah atau Madinah? Madinah. Ketemu 6 pemuda dari Madinah dipimpin oleh seorang laki-laki namanya As'ad bin Zurarah. Udah, setelah ketemu Rasul mendakwakan Islam. Kisahnya panjang untuk kita bahas mungkin suatu saat. Intinya 6 orang ini pulang. Sampai di Madinah menyampaikan kepada masyarakat, ternyata Nabi yang digambarkan orang Yahudi selama ini pada kita memang ada. Dan sudah ada di Mekah, kami sudah bertemu. Kami sudah mengakui. Dan kita akan berangkat lagi haji berikutnya untuk bertemu dengan beliau, Nabi itu. Maka di tahun berikutnya dari 6 tadi kembali jadi 12. Berarti 1 orang dapat ban. Jadi kalau majelis taklim kurma tahun 2026, kalau sekarang mungkin jamaahnya sekitar berapa ini? 200. Maka di tahun 2026 yang datang 400. 1 bawa 1. Tahun berikutnya 12 orang. Ini pemimpin-pemimpin topnya Aus dan Khazraj Ansar. Oleh Rasul langsung diambil kesempatan itu. Wah, ini tokoh-tokoh mereka datang, maka oleh Rasul diminta janji setia. Janji setianya berkaitan dengan molimo. Tidak boleh minum, tidak boleh judi, tidak boleh zina dan seterusnya. Dan mereka menyepakati. Dan orang-orang Ansar itu bilang ini bai'atul nisa, bai'at perempuan. Ketika ditanya kenapa bai'at perempuan, lah nggak ada perangnya. Perjanjiannya dengan Rasul nggak ada. Kalau kita bertempur nggak ada begitu ya, berarti bai'at perempuan. Bai'atul nisa. Kembali 12 orang, tahun berikutnya, tahun 13 kenabian, datang orang Ansar sebanyak 75. Berarti 1 orang bawa 6 orang. 1 orang bawa 6 orang. Majelis taklim kurma sekarang 200. 2 tahun setelah ini akan menjadi 6 kali lipatnya 1.200. 1.200 nggak cukup. 1.200. Jadi membawa 75 orang. Dan dari 75 orang ini kita mulai masuk materi kita. Ada 2 wanita. Jadi dari 12 orang di tahun sebelumnya kembali lagi muncul 75 orang, dan di antara 75 orang ini ada 2 wanita. 1 di antaranya adalah Ummu Imarah, wanita yang dalam perang Uhud nanti menjadi perisai bagi Rasul sehingga tubuhnya terluka karena dia menjadi perisai yang melindungi Rasul. Ini wanita-wanita pilihan. Jadi para bunda yang dirahmati Allah, setelah terjadi bai'at Aqabah kedua, bai'at Aqabah kedua itu mulai berbicara tentang wilayah. Ya Rasul, kami menyediakan wilayah untuk panjenengan, rumah, perkebunan. Ya Rasul, kami akan membela panjenengan, agama Islam ini. Ya Rasul, kami akan membela Allah dan Rasulnya dengan harta dan jiwa kami. Maka melalui itulah Rasul menyimpulkan, oh berarti Madinah sudah siap menjadi cikal bakal negara. Oh berarti Madinah sudah siap jadi cikal bakal membangun peradaban. Maka Rasul langsung memutuskan hijrah. Haji itu bulan apa Bu? Haji itu
Haji itu bulan Zulhijjah. Jamaah pulang memasuki setelah Zulhijjah nopo? Muharram. Maka Rasul memutuskan hijrah, tapi yang hijrah dulu para sahabat. Para sahabat. Di antara para sahabat nanti kita lihat beberapa wanita hebat ya. Hijrah. Rasul sendiri kapan? Safar. Rasul sendiri Safar. Tanggal berapa? 26. Ada banyak tanggal yang muncul dalam kitab sirah, tapi yang paling masyhur 26. 26 Safar Rasul hijrah. Nyampe di Madinah tanggal 12 Rabiul Awal. Kok sampai 16 hari? Ngapain aja Rasul? Ternyata Rasul tidak langsung menuju Madinah, tapi mengambil jalan yang berkebalikan. Ini barat, ini arah barat harus sebagai kiblat kita. Sana arah selatan berarti sana utara. Kalau meja ini Mekah, Madinah itu di sana. Sana itu arah Madinah, arah Masjidil Aqsa, arah Yerusalem, arah Bethlehem, arah Yordan, arah Libanon, arah Suriah. Sedangkan yang sana selatan arah Yaman, Oman, Hadramaut, kemudian Rum Al-Khali, gunung yang paling besar itu arah sana. Lah Rasul berada di Mekah, harusnya kalau dari Mekah Madinah itu kan ke utara. Tapi Rasulullah 26 Safar keluar rumah ke selatan dulu untuk mengecoh musyrikin Mekah. Selama berapa hari di sebuah gunung namanya Jabal Sur, ada gua namanya Gua Sur. Kurang lebih 8 hari yang lalu, kalau di sini ada jamaah kemarin yang derek, kita berada di lereng Gua Sur untuk menjelaskan kepada jamaah di titik inilah Rasul mulai menaiki Jabal Sur menuju Gua Sur. Jadi Rasulullah SAW berada di Gua Sur selama 4 hari 3 malam. Baru setelah itu ke arah utara, dari selatan ke para bunda yang dirahmati Allah. Nah, sekarang kita masuk pada poin siapa wanita-wanita muslimah hebat yang menjadi bagian dari sejarah hijrah. Paling tidak kita tahu yang pertama kronologi hijrah. Dari apa tadi itu? Baiat Aqabah. Berapa kali tadi? 2 kali. Kenapa setelah Baiat Aqabah kedua Rasul baru memutuskan hijrah? Karena Madinah sudah siap wilayah, sudah siap kekuasaan akan kami berikan kepada engkau ya Rasulullah. Sudah siap dengan aturan yang akan diterapkan dari Allah kepada umat di Madinah, dan Madinah sudah siap untuk memberikan perlindungan nyawa dan harta kami bagi Allah dan Rasul. Oh, berarti Madinah sudah siap, putuskan Madinah, hijrah ke Madinah. Waktu itu namanya Yasrib. Ketika Rasul memutuskan hijrah pun, para sahabat yang hijrah di antara mereka, para wanita yang hijrah duluan ya, saya ambil 2. Yang pertama namanya Ummu Aiman. Siapa Bu? Ummu Aiman. Ada yang tahu Ummu Aiman ini apanya Kanjeng Nabi? Ummu Aiman menikah dulu budaknya Abdullah. Siapa Abdullah? Bapaknya Rasul. Ketika Abdullah meninggal, maka Ummu Aiman ini diwasiatkan, diberikan kepada sang istri Sayyidatina Aminah, ibundanya Rasul. Ketika Rasulullah SAW bersama dengan Sayyidatina Aminah pergi ke Yasrib untuk ziarah ke makam ayahnya, untuk mengunjungi keluarganya di Madinah, Bani Najjar. Jadi Kanjeng Nabi itu buyut perempuannya orang Madinah. Jadi sebenarnya beliau itu tidak asing dengan Madinah saat kecil, karena buyut perempuannya dari Madinah, namanya Salma. Jadi kalau di sini ada Bu Salma, itu buyutnya Rasul. Dari Bani Najjar, Madinah. Istri dari siapa atau ibu dari siapa? Ibu dari Abdul Muthalib, istri dari Hashim. Jadi Hashim itu punya istri di Madinah, namanya Salma. Ini buyutnya Kanjeng Nabi. Nah, Rasulullah ketika waktu kecil usia 6 tahun pergi ke Madinah bersama ibunya. Yang pertama untuk ziarah makam bapaknya Abdullah, yang kedua untuk
bertemu atau ziarah ke saudara-saudaranya. Ziarah itu kan artinya mengunjungi. Azuru itu saya mengunjungi. Tazuruni engkau mengunjungi saya. Jadi ziarah itu maknanya mengunjungi, membesuk, mengunjungi itulah lebih tepatnya. Jadi Rasulullah mengunjungi kakek neneknya, itu kakek nenek dari paman kakek neneknya, dari buyutnya dan seterusnya di Madinah. Nah pada saat beliau berangkat ke Madinah itu dengan ibunya dan budaknya, namanya Barokah Al-Habasyah yang kita kenal dengan Ummu Aiman tadi itu. Bertiga. Pas pulang, ibunda Rasulullah sakit di sebuah tempat namanya Abwa, sampai wafat di sana. Berarti Rasul hanya berdua dengan siapa? Ummu Aiman. Dan ketika Rasulullah SAW melihat ibundanya wafat, anak kecil 6 tahun, sudah ditinggal wafat ayahnya dalam kandungan, 6 tahun ibundanya wafat di depannya, pingsan Rasulullah. Yang bopong Ummu Aiman. Dan ketika membuka mata pertama kali, wajah siapa yang dilihat? Ummu Aiman. Maka Rasulullah mengatakan Ummu Aiman itu adalah ummi ba'da ummi. Dia adalah ibuku setelah ibuku. Ummi ba'da ummi. Dia adalah ibu saya setelah ibu saya. Jadi sedekat itu Rasul dengan Ummu Aiman. Jadi Ummu Aiman ini ketika hijrah, balik ke hijrah, beliau ini termasuk wanita yang hijrah di usia sepuh. Usianya sudah jelang 70 tahun. Melakukan perjalanan 500 km dari Makkah menuju Madinah. 500 km itu kalau sekarang 490, 480. Tapi kalau dulu pasti lebih dari itu. Karena kalau sekarang kita ke Mekah ya, dari Mekah menuju Madinah, itu kan kalau ada gunung oleh pemerintah Saudi dipapras gitu. Sehingga menjadi jalan yang bisa lurus, bisa nyaman, bisa enak, tanpa berkelak-kelok. Sebagaimana kalau kita di Taif kelak-kelok. Tapi Makkah Madinah kan bisa lurus. Karena dipapras, ada gunung, dipapras. Nah kalau Rasul dulu ada gunung pasti belok, pasti muterin. Jadi pasti dulu jaraknya lebih panjang. Dan itu Ummu Aiman, wanita yang dikenal sangat mencintai Rasul dan sangat dicintai Kanjeng Nabi. Hijrah dalam kondisi sampun sepuh. Dan Ummu Aiman ini kisah yang bisa debatable nih, tapi dalam kitab Syiarul A'lam An-Nubala dijelaskan beliau sempat mengalami kelelahan dan kehausan yang sangat luar biasa, dan tiba-tiba dia mendapat guyuran air dari langit untuk membasahi tubuhnya dan untuk minumnya. Ini keajaiban yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang dipilih. Satu, yang kedua, yang lebih heroik, namanya Ummu Salamah. Ummu Salamah ini pasti istri dari siapa? Ya Abu Salamah. Kalau Ummu Salamah suaminya pasti Abu Salamah. Karena kedua orang ini sepasang suami istri ini punya anak namanya Salamah. Jadi Ummu Salamah, dulu Ustaz, perasaan saya pernah baca Ummu Salamah itu kan istrinya Rasul. Kok istrinya Abu Salamah? Iya, dinikahi oleh Rasulullah sebada wafatnya sang suami. Berarti dinikahi Rasul dalam keadaan janda. Ummu Salamah ini pun ketika masuk Islam bersama sang suami ini kompaknya dunia sampai surga. Jadi ketika kemudian menikah dengan Abu Salamah, dua-duanya dari kabilah yang luar biasa, mentereng ya, bangsawan Quraisy. Ketika kemudian dia masuk Islam, ternyata oleh kabilahnya dikucilkan. Sampai kemudian mengalami penyiksaan meskipun secara verbal. Sampai kemudian memutuskan kita harus hijrah. Dan Ummu Salamah ini adalah wanita yang pernah mengalami 2 kali hijrah. Yang pertama hijrah kemana pun sebelum ke Madinah? Ada yang tahu? Habasyah. Ke Habasyah. Habasyah itu kalau sekarang Ethiopia dan Eritrea. Jadi hijrah pertama ke Habasyah beliau derek, hijrah ke Madinah derek. Tetapi pas mau hijrah ke Madinah, Ummu Salamah dengan sang suami Abu Salamah dan anaknya Salamah ditahan oleh musyrikin Mekah. Bahkan kemudian dilepaskan Abu Salamah, silahkan kamu pergi, jangan bawa apapun kecuali baju yang menempel pada tubuhmu. Setelah itu anaknya dirampas oleh keluarga sang suami
dan Ummu Salamah dikembalikan pada Kabilah. Maka sejak hari itu beliau terpisah dengan suaminya yang sudah hijrah ke Madinah dan anaknya yang dibawa oleh Kabilah suaminya. Selama 1 tahun beliau hampir setiap hari keluar ke pintu gerbang Mekah menangis. Dan orang-orang Mekah melihat, menangis karena suaminya tidak ada, anaknya dirampas. Jadi perjuangan hari itu pun untuk bisa menegakkan agama, untuk bisa melindungi din kita, agama kita sendiri, itu sampai seperti ini, dipisahkan dari suami, dipisahkan dari selama 1 tahun. Sampai kemudian orang-orang kasihan dengan beliau karena sudah 1 tahun, akhirnya anaknya dikembalikan. Sebab anaknya dikembalikan, maka beliau memutuskan hijrah. Dengan siapa? Sendiri. Beliau memutuskan untuk hijrah sendirian menuju ke Madinah. Apa yang terjadi? Wanita dengan anak yang masih orok berjalan kaki 500 kilo. Bayangkan. Namanya siapa? Ummu Salamah. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala Zat yang Maha Rahman Rahim, Zat yang Maha Alim, Bashir, Syahid, yang Maha mengetahui, menyaksikan, mengawasi. Allah melihat ini wanita luar biasa, hambaku yang terpilih. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pertolongan. Ada seorang musyrik laki-laki yang melihat beliau berjalan kaki dengan menggendong anak. Ditanya, ila aina tadhhabi, mau pergi kemana panjenengan? Beliau bilang Yasrib. Maka laki-laki musyrik ini kaget ketika mendengar kalimat itu. Maka kemudian dia memberikan onta yang digunakan untuk tunggangan barang-barangnya untuk kenaikan, untuk naiknya dia. Silakan naik dan berjalan dengan aku, kata beliau. Maka sampailah dia di Madinah dalam keadaan selamat. Ini wanita hebat yang bernama Ummu Salamah, yang nanti akan kita kenal sebagai satu di antara ummahatul mukminin. Di antara istri-istri Nabi, ibu orang-orang beriman adalah Ummu Salamah. Dia adalah Ummul Mukminin, satu di antara ummahatul mukminin. Dan Ummu Salamah ini dikenal dalam sejarah sebagai Ummul Masakin, ibunya orang miskin. Wanita yang kedermawanannya melebihi angin yang paling cepat di atas gurun. Saking cepatnya berbagi, saking senangnya berbagi. Dan beliau dikenal sebagai salah seorang wiraswastawati. Jadi kalau ada wiraswastawan, ada wiraswastawati. Beliau adalah salah satu istri Rasulullah yang mendapatkan maisah sebagian dari tangannya sendiri. Membuat kerajinan tangan, ya. Kalau dari lilitan batang kurma, lilitan kembang kurma, membuat gelang, membuat hiasan-hiasan seperti Zainab binti Jahsh, dijual. Dari situ kemudian beliau mendapatkan hasilnya dibagikan kepada fuqara masakin, maka beliau dikenal sebagai Ummul Masakin. Ini adalah ibunya orang-orang miskin. Dan ketika Rasulullah masih hidup, para istri itu pernah ngumpul bareng, semuanya ngobrol sama Rasulullah. Ya Rasulullah, siapa di antara kami nanti ya Rasul yang setelah panjenengan wafat paling cepat menyusul panjenengan? Jadi Rasul pada saat sakit kumpul dengan para istri bertanya, ya Rasulullah, seandainya jenengan wafat lebih dulu, maka sebagian jenengan wafat, siapa di antara kami yang akan paling cepat menyusul jenengan? Pengen. Kalau Rasul meninggal gak lama-lama hidup lah, segera ketemu Rasul di surga Allah, di sisi Allah. Maka Rasul mengatakan, yang tangannya paling panjang di antara kalian. Wah, langsung semua istri beliau begini. Bodoh, sing tadi ya. Jadi saling mengulurkan tangan untuk mengukur tangan-tangan mereka. Dan waktu itu yang paling panjang tangannya adalah ibunda kita, Ummul Mukminin Saudah binti Zam'ah radhiyallahu anha. Ibunda Saudah istri Rasul yang paling sepuh. Berarti pantas gak kalimat itu kepada beliau? Secara umum pantas, so paling sepuh itu. Dan semua mengira Ibunda Saudah, dari Ibunda Saudah juga begitu. Tapi ternyata yang wafat lebih dulu adalah Ummu Salamah. Karena ternyata yang dimaksud panjang tangan oleh Rasul adalah yang paling sering bersedekah. Istri beliau yang paling jago bersedekah. Semua istri Rasul itu jago bersedekah.
Ibunda Aisyah itu dapat tunjangan dari khalifah di masa kekhalifahan Abu Bakar dan seterusnya. Itu duit mampir ke beliau hanya 1 hari, sebab itu nyap habis sudah untuk dibagikan. Jadi para bunda yang rahmati Allah, ini Ummu Salamah seorang wanita mulia yang menjadi salah satu pilar hijrah, semangat bagi para sahabat. Jadi para sahabat itu hijrahnya disemangati oleh banyak orang. Di antara orang-orang yang menyemangati hijrah para sahabat adalah 1 Ummu Aiman karena sepuhnya, 2 Ummu Salamah, dan 3 tentu saja Sayyidina Umar. Umar itu yang lain hijrah pada sembunyi-sembunyi, mengambil waktu malam atau dini hari agar tidak ketahuan musyrikin Mekah. Sayyidina Umar malah woro-woro. Bapak-bapak musyrikin Mekah dalam insya Allah badhe hijrah bijak, monggo menawi panjenengan ngersakaken nyegat kula wonten Wadil Qura. Wadil Qura itu pintu gerbang Mekah hari. Silakan menunggu saya di Wadil Qura, menunggu saya di sana. Jika Anda pengen istri menjadi janda dan anak Anda menjadi yatim, silakan tunggu saya. Iya nanti. Dengan begitu, apalagi kita tahu siapa Umar, apalagi sejarah mencatat siapa Umar. Di Museum Topkapı Turki Sire yang kami kunjungi, pedangnya Umar itu ada bersama pedangnya Abu Bakar, pedangnya Ali, pedangnya Umar. Pedangnya tentara Austria, tentara Viking itu ada di ditunjukkan. Jenengan yang pernah ke Topkapı Turki Sire pasti melihat itu. Pedangnya Sayyidina Umar itu paling panjang, sekitar 1,5 meter. Bobotnya 50 kilo dan gagangnya pendek. Kalau pedang tentara Austria atau Viking itu kan gagangnya panjang. Kalau gagangnya panjang pasti dipegang 2 tangan. Jenengan kalau lihat pertempuran tentara Romawi kuno itu kan pedangnya dipegang 2 tangan. Gagang pedangnya Umar itu pendek, itu berarti dipegang 1 tangan. Saya angkat koper saja mau pulang ke Indonesia, diukur itu ya 25 kilo ya buabet. Koper kuda 15 kilo mulai dari Islam itu. Jadi beratnya luar biasa, berat gitu kan. Itu pedang 1,5 meter, megang di ujung berarti lebih berat lagi, megang di ujung bukan di tengah. Dengan 1 tangan, dan pertempuran itu pasti berjam-jam. Maka kita bisa bayangkan seperti apa Umar bin Khattab radhiyallahu. Laki-laki yang kalau naik bagel itu kendaraan. Bagel itu binatang, persilangan antara kuda dengan keledai. Tahu kedelai Bu? Keledai menikah dengan kuda. Kok menikah ya? Keledai kawin dengan kuda. Itu pun kalau orang tuanya setuju. Keledai itu kalau kawin dengan kuda, maka anaknya persilangan yang bagel, bilhol. Sayyidina Umar itu suka naik bilhol. Jadi kan kalau pernah lihat film Umar, sukanya naik bilhol. Dan Umar itu ketika naik bilhol 2 kakinya bisa nyentuh tanah. Bisa bayangkan, saking dhuwure wong. Naik bilhol itu antara keledai dan kuda itu kakinya dua-duanya bisa nyentuh tanah. Memang orangnya tinggi besar. Kata Dr. Muhammad Hussein Haikal dalam biografi Umarnya, Sayyidina Umar ketika menjadi khalifah, dan khalifah itu pasti imam sholat. Khalifah itu imam sholat. Pemimpin negara itu imam sholat. Ketika imamnya sholat kemudian meratakan barisan tiba-tiba bersin karena pas flu gitu. Haji itu 4 makmum terjengkang. Saya baca kisah itu bayangkan gitu. Wong itu terus kompak. Sama dengan jenengan kalau bersihkan istri langsung tumbang, suami langsung tumbang. Bukan karena kuatnya tapi karena bau pecelnya. Jadi Sayyidina Umar mengumumkan, saya akan hijrah. Maka tunggu saya di Wadil Qura jika kalian menginginkan istri kalian jadi janda dan anak kalian jadi yatim. Umar lolos. Tapi para sahabat yang lain sembunyi-sembunyi. Nah sekarang kita masuk ke Rasul. Bulan apa tadi itu Rasul? Safar. Semoga waktunya cukup yang singkat. Bunda, Rasulullah SAW di dalam melaksanakan hijrah ini kok penting atau sangat penting? Sangat penting.
Maka untuk peristiwa yang sangat penting, sifatnya sangat rahasia, dibutuhkan orang-orang istimewa untuk mendampingi Rasul. You know what? Maka Rasul menempuh apa yang disebut dengan sunatullah. Apa bu? Sunatullah. Sunatullah itu kalau pengen tidak lapar, ya makan, itu sunatullah. Kalau pengen tidak haus, ya minum, itu sunatullah. Kalau pengen pintar, ya belajar, itu sunatullah namanya. Rasulullah pengen hijrahnya selamat, gitu kan? Sunatullahnya kalau pengen selamat itu tidak cukup begini, ya Allah selamatkan saya, cukup begitu. Tetapi sunatullahnya setelah berdoa apa? Memilih jalan terbaik, memilih teman hijrah terbaik, dan memilih cara terbaik. Rasul tidak langsung berangkat ke utara, tapi ke selatan, ke Jabal Sur. Sebab itu memilih orang-orang penting lah. Di sini kita kenal seorang wanita yang menjadi penentu hijrah Rasul. Namanya Asma. Siapa bu? Putri siapa bu? Abu Bakar. Asma bintu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi Asma menikah kakak tirinya Ibunda Aisyah. Ibunda Aisyah itu punya kakak tiri, kakak yang bapaknya sama tapi beda ibu, namanya Asma. Asma ini mendapat tugas dari Kanjeng Nabi, tolong bagianmu. Loh, ibu-ibu mau rekreasi, ada bis. Mungkin suatu saat majelis taklim kurma ngajinya nggak di sini, ngajinya di Perigi, sambil sholat malam di sana. Jangan tinggal nulis pada ibu yang belakang itu, nanti akan ditandatangani. Jadi para bunda yang dirahmati Allah, ketika Rasulullah SAW merencanakan hijrahnya, beliau bilang sama Asma, nanti tolong ya bagianmu mengirim langsung makanan ke atas, ke Jabal Sur. Kemarin kami ajak jamaah kita ke Jabal Sur, kemudian saya tunjukkan seperti apa bu namanya bu ya, gradasi topografinya gunungnya. Jadi bagaimana kemudian kita melihat sisi gunung sebelah selatannya. Dari sinilah dulu Rasulullah mengalami hijrah pertama, naik ke Jabal Sur, melewati jalur ini, dan kita lihat seperti inilah gambaran kesulitan Rasul. Jadi batu-batunya cadas, untuk naik harus bisa milih dengan sangat baik kaki-kaki kita menginjak batu yang mana. Tapi kalau sekarang dengan dan saya naik enak karena sudah ada trap-trapannya begini, undak-undakan sampai atas. Kalau dulu kan itu semua belum ada, jadi saya tunjukkan bagian yang masih asli pakai slot. Jadi para bunda yang dirahmati Allah, Asma binti Abu Bakar ditunjukkan dengan Nabi. Kamu bagian mengirim langsung makanan. Ngirim langsung makanan itu bukan Mojoroto Manis Renggo, tapi menaiki gunung yang sangat curam, cadas. Dan yang naik ini seorang wanita yang sedang hamil. Dahsyatnya Rasul, beliau sudah merencanakan dengan sangat matang. Cerdasnya Rasul yang Fatona memilih Asma yang sedang hamil untuk mengirim langsung. Kenapa? Karena tidak mungkin orang curiga, wong hamil kok enggak bunuh. Ya enggak? Ada orang hamil jalan ke arah mana? Milis. Jalan aja, jadi kan enggak mungkin mau hiking, kan enggak mungkin. Orang gak ada yang pernah curiga beliau akan kemana, karena dalam posisi hamil. Dan beliau membawa langsung makanan di atas punggung beliau dengan mengenakan tali. Sampai saking beratnya, di tengah perjalanan beliau naik 750 dBA di atas permukaan laut. Saya naik jam 7 pagi tahun 2019, sampai atas, kemudian balik lagi ke bawah sekitar jam 12. 5 jam naik bolak-balik, berarti paling enggak 2 jam ke atas, istirahat waktu itu di atas 1 jam, kembali lagi 2 jam. Waktu itu pasti lebih dari itu waktunya pun. Sekarang kan undang-undang ini enak kita naik itu, dan ada rest areanya sekarang itu. Iya, pada 2. Jadi di hampir pertengahan ada rest area, di
Di 3/4 ada rest area lagi. Kita bisa minum kopi sambil melihat Mekah itu kan. Jadi para bunda yang dirahmati Allah, Asma menaiki gunung yang seperti itu dengan, wah berarti kalau jenengan suka hiking mengikuti Asma gitu kan, gambarnya wah berarti saya Asma, enggak begitu ya. Jadi waktu itu memang posisi beliau membawakan langsung, dan Rasul kenapa memilih beliau? Karena ini wanita tangguh, wanita yang biasa membantu ayahnya mencari kayu bakar. Hutan-hutan di sana kan tidak sebagaimana di sini. Kayu-kayu bakar itu kan tersebar di berbagai tempat, termasuk di lereng-lereng pegunungan. Beliau mengambilnya. Jadi wanita yang memang tangguh, hamil. Oleh Rasulullah didoakan, kiranya kelak anak yang ada dalam rahimmu ini menjadi pemimpin kaum muslimin. Siapa suami dari Asma? Namanya Zubair bin Awam, sepupu Rasul. Dan menikah dengan Zubair bin Awam, dari pernikahan ini yang dikandung Asma tadi itu ketika naik kelak akan lahir bayi pertama di Madinah. Jadi Asma nanti kan ikut hijrah, sebab Rasul dan bapaknya hijrah, beliau ngeri hijrah. Ketika beliau hijrah, orang-orang Yahudi di Madinah itu bisik-bisik, Hamalatul Hams, orang bisik-bisik. Mereka mengatakan tidak mungkin orang-orang muslim yang ada di Mekah ini bisa melahirkan, karena dukun-dukun kami sudah mengeluarkan mantra-mantra terbaik agar supaya setiap wanita yang hamil keguguran. Itu dukun-dukun yang dikumpul, ya, perkumpulan para dukun. Jadi PDI, perkumpulan dukun Yahudi. Mereka mengumpul itu apa? Menyatukan mantra, meminta kepada sosok-sosok yang mereka pertuhankan agar supaya semua wanita muslimah yang hamil keguguran. Ternyata qadarullah pun hamilnya Asma ketika nyampe di Madinah justru kemudian lahir bayi pertama yang lahir dari proses hijrah adalah bayi Asma ini, namanya Abdullah bin Zubair bin Awam yang kelak jadi khalifah kaum muslimin. Doa Rasulullah itu, kiranya Allah menjadikan anakmu, ya janin yang ada di dalam rahimmu ini suatu saat akan menjadi pemimpin kaum muslim. Dan doa Rasul diijabah Allah, lahir seorang anak hebat namanya Abdullah bin Zubair yang kelak akan menjadi khalifah kaum muslim. Para bunda yang dirahmati Allah, jadi Asma itu ketika naik sempat kerepotan karena rangsumnya sangat berat. Sampai kemudian putus hutan ini. Kalau jenengan apa rumput Jepang, toalen, sampai putus saking beratnya. Ketika putus, maka yang beliau lakukan adalah mengambil sabuknya. Sabuk orang zaman dulu itu tali kain. Diambil oleh beliau. Kalau sekarang mungkin kita semacam apa? Kendit, tali dari kain. Oleh Asma kemudian dibuka, tali itu disobek jadi dua. Jadi kan kalau pernah lihat film Umar, mohon maaf, saya itu suka film Bu. Tapi film-film yang seperti ini. Jadi kisah-kisahnya Muhammad Al-Fatih, Salahuddin Al-Ayyubi, kemudian Sultan Hamid II, Abdul Hamid II itu sampai 62 seri. Untuk tahu bagaimana kehalifan Islam di masa Tun Utsmani adilnya itu seperti apa. Bukan kok kemudian drakor atau yang lain. Itu disobek oleh beliau sampai kemudian beliau didoakan Rasul, kelak sabukmu ini akan menjadi jalanmu masuk surga Allah. Maka beliau mendapat julukan Dzatun Nitaqain, sang pemilik dua sabuk surga. Jadi beliau sobek kemudian beliau jadikan pengikat bangkelannya sampai kemudian ke atas ketemu kanjeng Nabi dan ayahnya, diletakkan dan beliau kembali lagi turun. Masya Allah, itu tiap hari beliau. Jadi Rasulullah SAW melibatkan Asma sampai kemudian sempat Asma ini ditanya oleh Abu Jahal, kemana ayahmu pergi? Dia mengatakan, la adri, saya nggak tahu. Ditampar oleh Abu Jahal sampai giginya berdarah-darah, mulutnya berdarah-darah. Jadi Asma menjadi benteng hijrahnya Rasul dengan sang ayah. Benteng dari informasi musuh lawan gitu ya, mencari informasi melalui beliau, dan benteng berkaitan dengan logistik yang menyiapkan semuanya Asma.
tunggangan yang menyiapkan ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Lah apa sunatullah yang dilakukan Rasul selain melibatkan ibunda Asma? Meskipun ini kan perempuan dulu ya, tapi saya masukkan biar panjenengan dapat gambaran besar hijrah. Rasul menetapkan sunatullah. Saya ingin selamat hijrah berarti harus perencanaannya matang, tidak cukup berdoa. Padahal itu Nabi loh, Bun. Kok kemudian kita kadang masak apa misalnya belum pernah buat apem, tiba-tiba buat apem kan cukuplah kalau wala quwata mesti jadi. Belum saya mau. Jadinya jadi yang pertama bantat, yang kedua gosong. Jadi harus belajar tahu resepnya gitu betul. Ngukusnya berapa menit dan seterusnya. Dikukus atau enggak sih apa itu langsung jadi. Jadi Rasulullah menetapkan yang pertama yang mengirim langsung makanan biar tidak dicurigai Asma. Yang kedua yang harus bergabung dengan berbaur dengan orang-orang musyrik di Mekah di kafe-kafe mereka. Kan ada kafe-kafenya Bu, lesehan ini ada bantal-bantalnya gitu kalau sekarang. Itu namanya Abdullah bin Abu Bakar, saudaranya Asma, adiknya Asma. Itu gabung di kafe-kafe Mekah, mendengarkan yang dibicarakan mereka, dilaporkan pada Rasul. Ketika Asma dan Abdullah ini menuju ke Gua Sur, pasti ada bekas telapak kakinya, itu pada pasir gitu kan. Maka Rasul mengutus yang ketiga, namanya Amir bin Fuhairah, pembantunya Abu Bakar. Tugasnya apa? Menggembalakan domba untuk menghilangkan jejak kaki. Bawa ratusan ekor domba untuk digembalakan di kaki Bukit Sur, Jabal Sur, sehingga telapak kakinya Asma sama Abdullah terhapus oleh domba. Kan cerdas Rasulullah itu sangat cerdas. Belum selesai, satu lagi namanya Abdullah bin Uraiqid. Dipilih oleh Rasul sebagai apa? Dipilih sebagai guide perjalanan. Guide itu bahasa Arabnya mursyid, penunjuk jalan. Jadi Rasulullah SAW ingin musyrikin Mekah tidak tahu perjalanan mereka, melewati jalan-jalan tikus yang rumit sulit. Maka kalau kemudian kita sedang umroh atau haji, apakah perjalanan kita naik bus atau naik kereta cepat Haramain Express itu melalui jalur hijrah Rasul? Bukan. Jalur hijrah Rasul itu daerah-daerah yang sempit, sulit dilewati. Dan siapa yang memilihkan jalan itu? Orang musyrik itu. Namanya Abdullah bin Uraiqid, musyrik. Tetapi dia dipilih oleh Rasul, dipekerjakan oleh Rasul. Kenapa? Karena dia yang paling tahu jalan yang paling tidak dikenal orang. Artinya apa? Profesionalisme itu bagian dari prinsip Islam di dalam bekerja. Bahkan kita boleh mempekerjakan orang nonis, bahkan musyrik, sepanjang berada dalam komando kita. Itu Rasul. Jadi Rasul itu mempekerjakan orang musyrik, namanya siapa? Abdullah bin Uraiqid. Itu jadi mursyid beliau, jadi guide beliau. Jangan konotasikan mursyid bagaimana orang tasawuf, betul ya. Mursyid penunjuk jalan. Kalau dalam tasawuf kan penunjuk jalan menuju Allah. Jadi guide ini ditunjuk oleh Rasul meskipun dia musyrik tapi profesional, dia yang paling tahu memang. Sehingga panjenengan boleh bekerja sama dengan orang non muslim di dalam hal-hal yang memang syariat memperbolehkan. Seperti ini tadi. Jadi jenengan misalnya pengen ngaji ke Biki tadi, menggunakan apa Bu? Bis. Atau pengen naik pesawat dari Doho, kan sulit mendarat ya. Kemudian bisnya pemilihnya muslim apa boleh? Boleh. Handphone jenengan itu kan produk non muslim, gitu maksudnya. Ada nggak produknya handphone jenengan yang mereknya Muhammad itu? Aisyah, betul. Suatu saat ya jenengan, semoga putra putri panjenengan jadi jagoan IT teknologi yang kemudian membuat handphone dan laptop komputer baru. Baik, jadi itu Bunda peran-peran penting yang diambil oleh tokoh-tokoh wanita yang sangat luar biasa di dalam hijrah Rasulullah SAW, sehingga kemudian dia berhasil selamat sampai di Madinah. Dan semoga menginspirasi kita semua. Ada yang mau disampaikan dari sini? Jadi, enggak Bunda. Untuk statement yang terakhir, Iya benar. boleh kita bekerja sama dengan Iya.
Nggih. Misalnya catering. Kalau kita menggunakan cateringnya Nggih. Baik. Bagaimana jika makanan yang pertama mengikuti kaidah dari Rasulullah SAW, ya, kaidah dari hukum syarak, kaidah dari ayat-ayat yang tercantum dalam Quran maupun Sunnah yang menyampaikan dak mayalibu ila ma mayalibu. Berpindahlah dari hal-hal yang meragukan kepada hal yang tidak meragukan. Maksud dalamnya tadi, misal bekerja sama berkaitan dengan minuman. Ini orang Chinese yang buat, non-Muslim, yang tidak hanya membuat minuman halal, tapi juga membuat minuman halal. Yang wadahnya bisa jadi bercampur antara ciu, tahu ciu? Antara ciu dengan yang lain. Maka dimungkinkan bercampurnya zat yang haram dengan halal, kalau seperti itu. Artinya kalau kemudian meragukan seperti itu, tinggalkan dalam kaidah syarak. Dan mayaliku ila ma mayaliku, tinggalkan hal yang meragukan menuju hal yang tidak meragukan atau meyakinkan kita. Tapi kalau kemudian misal pecel, ya, dia jualan pecel saja, dia jualan pecel saja dan tidak jualan yang lain, bahkan tidak jualan daging, karena daging jadi samar nanti, kan? Dia cuma jualan nasi pecel. Maka panjenengan boleh bekerja sama ketika kemudian kepastian dari halalannya terjadi. Ngatan bunyi, jadi boleh, tidak masalah sepanjang tidak ada hal yang meragukan kita tentang hal. Ngatan bunyi, Allah. Baik, ada lagi. J. Aduh, suaranya kecil sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Ustaz. Mohon izin bertanya. Saya pernah mendengar ada satu wanita lagi yang dia tuh memiliki peran saat hijrah. Namanya itu Ummu Kulsum. Itu yang mana ada ayat Al-Quran yang turun sebelumnya dengan hijrahnya wanita. Mungkin bisa diceritakan, Ustaz? Di Ali Imran 195. Ali Imran 195 itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang wanita-wanita yang berhijrah, laki-laki yang berhijrah, wanita-wanita yang berhijrah. Allah mengampuni dosa mereka, memberikan surga atas mereka. Debatable ya di antara para mu'arif, antara Zainab dengan Ummi Kulsum, dua-duanya putri Rasulullah. Tetapi ketika melaksanakan hijrah sempat mengalami kezaliman atau penganiayaan atau serangan sehingga kemudian terjadi keguguran. Jadi ada beberapa wanita yang lain memang ada Ummu Ma'bad, ya, tapi kita tidak bisa ceritakan di forum ini kan, saya ambil tadi cuma 3. Ada Ummu Ma'bad, ada Ummi Kulsum atau Zainab, kemudian ada lagi sekitar 8 atau 9 wanita. Hitung-hitung ini. Ali Imran 109. Panjenengan bisa melihat bagaimana Allah menurunkan ayat tentang hijrahnya para wanita atau pahala hijrah bagi para wanita. Itu. Sementara itu para bunda yang dirahmati Allah, demikian para bunda yang dirahmati Allah, kiranya dari yang kita kaji di pagi hari yang penuh berkah ini ada kebaikan yang kita dapat. Oh ini, baik. Ini ada permintaan dari Majelis Taklim, pengurus Majelis Taklim Kurma. Kita tutup dengan doa mungkin. Baik, para bunda yang dirahmati Allah, kita bersama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan khusyuk dan tunduk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala
wassalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amika wa mazid. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya mujibas sa'ilin, sahil umurana wa hasil maqasidana wa balikna ilaika ya Allah. Allahumma ja'al istiqamatan fi sabilillah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana amanna bima anzalta wa tabi'na rasul faktubna ma'asyahidin. Allahumma anzil alaina sakinatan mawaddatan wa rahmah wa barakah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma yassir lana ma'alatina ziyaratal Makkahal Mukarramah wal Madinatal Munawwarah bil haji wal umrah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Ya Allah, berkahi atas seluruh pengurus, pembina dan jamaah Majelis Taklim Istiqamah, Majelis Taklim Kurma ini, kebaikan, keberkahan serta keistiqomahan di atas jalan yang Engkau ridho, di atas jalan yang telah dicontohkan oleh Rasulmu, hingga kelak kami semua ya Allah bersama dengan keluarga kami pulang kepadamu dalam keadaan husnul khatimah. Berikan kekuatan atas Majelis Taklim Kurma ini Allah untuk senantiasa bermanfaat bagi apapun dan siapapun, meluaskan manfaatnya, memperluas kebaikan-kebaikannya, dan Kau perkuat ya Allah di dalam keistiqomahan kami memperjuangkan dirimu. Rabbana amanna bima anzalta wa tabi'na rasul faktubna ma'asyahidin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Demikian Pak Rahmati Allah, semoga tetap berjamaah di dunia hatta jannah, dari dunia hingga surga Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.